Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan Desember 2025 untuk zodiak Leo. Ya buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Leo. Di akhir Desember 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru ya yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Leo ya. Ada apa aja peristiwa buat Leo di akhir bulan Desember ini Kak? Yang pertama, aku lihat ada ketenangan dan kedamaian di akhir Desember ini ya. Kayak ketenangan yang bisa membuat kamu pada akhirnya menerima semua cinta dan melepaskan semua energi-energi negatif yang ada di dirimu gitu. Nanti kita lihat ya, kira-kira Leo ini akan merasa damai karena apa gitu, atau terkait dengan apa kedamaiannya ya, kenapa pada akhirnya kamu bisa melepaskan semua yang negatif-negatif, atau seperti apa sebelumnya di sini ya kehidupan kamu sampai akhirnya yang negatif ini tuh bisa kamu lepaskan gitu. Terus yang kedua di sini juga beberapa dari kamu akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kelimpahan. Kalau ini nggak usah ditanya lagi ya Leo, pasti semuanya berjalan dengan baik, lancar kehidupanmu karena ada kelimpahan ya. Ada hal-hal yang membuat kamu jadi tidak terbatas. Soal kemudahan, kelancaran, soal manifestasi, ada manifestasi yang bisa diwujudkan ya. Adanya keinginan-keinginan fisik yang menjadi nyata, kerinduan-kerinduan yang menjadi nyata seperti itu. Ya, nanti kita lihat kelimpahan yang seperti apa di sini. Terus yang ketiga di sini Leo juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kedisiplinan ya. Adanya hal-hal yang akan membuat kamu jadi lebih disiplin di akhir bulan Desember ini ya. Lebih disiplin, tapi disiplinnya ke arah mana itu yang belum tahu ya. Tentang apa disiplinnya ini Kak ya. Terus yang keempat di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan hubungan ya. Adanya hubungan apakah yang semakin membaik atau bahkan semakin jelek, atau gimana tuh Kak? Intinya nanti kita lihat ya hubungan yang gimana di akhir Desember untuk para Leo. Oke, peristiwanya. Kalau gitu coba langsung aja kita akan klarifikasi ya kartu-kartunya Leo di sini. Oh ya, untuk angka keberuntungan mungkin aku nggak sebutkan sekarang teman-teman ya. Aku akan sebutkan di next reading aja. Sorry ya teman-teman ya, aku lagi flu. Jadi mungkin akan ada suara-suara yang sedikit mengganggu kalian gitu ya. Apa tuh Kak? Hidungku mampet gitu. Jadi ada bunyi-bunyi hidung mungkin kali ini ya. Sama tenggorokanku juga lagi nggak enak teman-teman. Jadi kalian usahakan jaga kondisi kesehatan ya. Apalagi sekarang kan musim hujan ya. Flu, demam itu banyak banget di mana-mana, batuk gitu ya. Nah, jaga kondisi kesehatan nih. Karena aku nih udah mulai terserang juga. Semoga cepat pulih deh ya. Biar ngereadingnya enak. Oke Leo, coba langsung aja kita klarifikasi dulu kartunya kamu di sini. Apa tuh istilahnya masuk angin? Enter wine nggak tuh? Sebenarnya istilah masuk angin itu ada nggak sih bahasa Inggrisnya? Nggak ada ya. Enter wine, enter masuk, wine angin, masuk angin. Oke langsung aja buat para Leo. Di kartu yang pertama tadi ya, adanya peristiwa di mana kamu akan mendapatkan suatu kedamaian. Kedamaian yang seperti apa itu Kak? Setelah sebelumnya kalau aku lihat Leo ini sangat berjuang. Setelah sebelumnya Leo ini sangat berjuang buat pekerjaannya. Setelah Leo ini melewati fase ataupun masa gitu ya, dimana over soal pekerjaan seperti itu. Kamu ada kedamaian di akhir Desember karena sepertinya nggak terbebani soal pekerjaan gitu. Mungkin ada waktu liburmu, apa istilahnya, ada dapat waktu cutimu
gitu ya. Apalagi kalau selama ini soal pekerjaan kamu tuh udah yang kerjaan banyak, numpuk, dituntut untuk selalu bagus, perfect ya dalam pekerjaan kamu. Sementara kamu udah boring dengan itu semua ya, dan hilang fokus karena boring itu tadi ya. Udah bosan dengan kerjaan itu aja, rutinitasnya ya, bosan sehingga menurun kualitas kamu di dalam melakukan pekerjaan kamu ya, jadi kurang fokus gitu. Oke. Tapi di akhir Desember kamu dapat kedamaian karena mungkin apapun yang over sebelumnya ini pada akhirnya selesai gitu loh ya. Lemburan selesai, target tercapai. Di akhir Desember bisa setidaknya lebih tenang dalam hal pekerjaan, nggak semenggebu sebelum-sebelumnya, atau bahkan kamu ada waktu untuk cuti atau untuk liburan. Tenang kan, kerjaan udah kelar, terus bisa libur, bisa cuti juga. Ini keren banget. Tapi nggak semua, setidaknya targetnya kelar kak, kerjaannya masih sih setiap hari gitu, cuma nggak seberat sebelumnya gitu ya. Terus yang kedua tentang kelimpahan. Leo juga di akhir Desember ini akan ada kelimpahan ya, peristiwa tentang kelimpahan. Soal apa kak? Soal obsesi. Jadi kalau aku lihat menyangkut masalah obsesi di sini ya, ada beberapa obsesi kamu yang pada akhirnya bisa kamu kejar Leo. Jadi yang aku lihat ada kelimpahan, kemudahan ya dalam kamu menggapai hal-hal yang menjadi obsesi kamu. Cuma di sini bukan obsesi yang berlebih teman-teman ya. Obsesi yang masih dalam tahap wajar gitu ya. Obsesi yang masih bisa ada kadar, ada levelnya gitu. Tidak berlebih ya, dan juga ada kelimpahan yang akan hadir juga dalam ya peristiwa kehidupan kamu di akhir Desember. Setelah sebelumnya mungkin dalam kehidupannya kamu cukup banyak menerima bad news ya. Bad newsnya Leo biasanya apakah mungkin soal masalah di kerjaan gitu ya, kerjaannya numpuk, atau soal masalah keuangan, itu kan bad news buat kamu ya. Atau juga masalah dengan orang lain, atau juga masalah dengan kondisi kesehatan juga bisa gitu ya. Nah, tapi di akhir bulan Desember kamu mendapatkan abundance ya. Ada peristiwa abundance yang dimana bad news ini hilang buat kamu, digantikan dengan kelimpahan. Amin ya. Terus yang ketiga, di akhir bulan Desember ini Leo juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan disiplin ya. Disiplin yang seperti apa kak? Kalau aku lihat sih disiplin ini ternyata berkaitan dengan perjanjian yang dibuat. Jadi sepertinya sebelumnya kamu membuat perjanjian gitu ya dengan seseorang, ataupun dengan tempat kamu bekerja, dengan tempat kamu membuat usaha ataupun kerjasama gitu ya. Nah, ada perjanjian di sini yang dimana perjanjian ini membuat kamu jadi lebih disiplin. Sebelumnya mungkin ada masalah sehingga ada perjanjian di sini ya. Dan perjanjian ini mengakhiri konflik. Nah, kalau aku melihatnya seperti itu, ada perjanjian yang mengakhiri konflik, dan ketika konfliknya berakhir, dibuat perjanjian damai, ya, kamu menjadi sosok yang lebih disiplin, ya. Apakah sebelumnya mendapatkan teguran atau ada hal-hal yang kurang pas sehingga di sini menimbulkan masalah dalam kinerja, dalam kerjasama, ya, dan dibuatlah perjanjian damai mengakhiri konflik, kesalahan, permasalahan, dan meningkatkan kedisiplinan, kayak gitu. Karena udah ada perjanjian yang dibuat. Kalau nggak disiplin sekali lagi, selesai ya, batal ya perjanjian kita. Kalau nggak disiplin sekali lagi, kamu di SP ya, kayak gitu. Oke, itu contohnya. Terus yang keempat, tentang hubungan ya. Tentang hubungan di akhir Desember, seperti apa kak peristiwanya buat Leo? Aku lihat peristiwa tentang hubungan buat Leo di akhir Desember ini lebih kepada ada pemulihan soal situasi dan kondisi hubungan teman-teman ya. Terutama mungkin buat para Leo yang udah lama berhubungan atau berpasangan, ada situasi di mana mulai ada fase pemulihan hubungan. Apalagi buat yang sebelumnya lagi banyak masalah dengan pasangan, ini ada kondisi pemulihan ya di akhir Desember. Amin ya. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya kak yang bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua di akhir Desember, itu ada
Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagittarius. Ini sih bisa dengan kedua belas zodiak ya kalau aku lihatnya. Nggak ada energi paling kuat di sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye, Leo.